Oke, sekarang kita kerjakan soal nomor 11. Karena seperti soal di nomor 11 ini kita lihat dia cukup sederhana soalnya. Mungkin bisa ada cara nalarnya, tapi kemungkinan lebih cepat kalau kita menggunakan cara biasa. Ya, kadang-kadang kita harus memilih apakah kita harus menggunakan cara nalar atau cara biasa. Cuman kalau soalnya simple seperti ini ya, daripada kita lama-lama berpikir cara nalarnya, mending kita pakai cara biasa. Ini 23 kuadrat ditambah 696. Jadi kita kuadratkan dulu 23 kuadrat ya kali 33 ya. 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Sama dengan tambah 5 9. Terus kita tambahkan dengan 696. Ditambah 696. 9 tambah 6 5. 1 2 tambah 9 11 tambah 1 2 itu 12 25. Jadi yang perlu kita cari adalah akar dari 12 25. Nah, jadi mencari akar itu ada dua cara ya teman-temannya. Pertama bisa menggunakan pohon faktor, atau yang kedua bisa menggunakan cara, kalau saya sebutnya ini adalah cara pengakaran zaman SD. Dan untuk angka seperti ini sebenarnya kedua-duanya bisa dipakai, tapi sambil saya mengajarkan teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman lupa dengan cara ini karena ini kita pelajari waktu SD dan rata-rata teman saya juga tidak ada yang ingat cara ini. Jadi caranya adalah 1225, akar dari 1225. Kita lihat di sini dia angkanya genap. Maksudnya genap ada 4 digit, itu 1225. Jadi kalau dia 2 digit, 4 digit, kita menggunakan digit 2 digit pertama. Kita lihat berapa kali berapa yang mendekati angka 12. Berapa kuadrat mendekati angka 12. Yang paling mendekati adalah 3 kuadrat, karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini sini 3 ya. Ini 9, 12 dikurang 9 sama dengan 3. Ini turun juga, yang lainnya 325. Sekarang yang ini kita tambahkan, 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi 60 berapa dikali angka yang sama mendekati 325. Yang paling mendekati adalah 5 ya. 65 dikali 5. 65 dikali 5 ini adalah 325. Jadi sini kita tulis 5. Sama dengan kurang 0. Jadi jawabannya adalah 35. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Baiklah, ini soal nomor 12 ini ya. Ini soalnya sangat cantik angkanya, kita tanpa berpikir keras pun kita tahu cara nalarnya ini. Kalau kita sudah biasa mengerjakan soal-soal TPA. Lihat berapakah 6/7 dari 87,5%. Kalau ini cara normalnya kita kalikan saja 6/7 dikali 87,5%. Tapi kalau kita sudah biasa, kita bisa mengganti. Ini 87,5% ini adalah angka cantik karena dia adalah 7/8. 7/8. Karena 7/8 itu hasilnya adalah 0,875. Kalau dikali persennya sama dengan 87,5%. Jadi kita langsung kerjakan. 6/7 dikali 87,5 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. 87,5 per 100 ini sama dengan 7/8. Kita coret lagi, 7 habis 1, 6 dan 8 kita coret 3, 4. Ini jawabannya adalah 3/4 atau sama dengan 0,75. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 13. 15 adalah 37,5% dari, nah ini juga dia 37,5% itu adalah angka cantik ya teman-teman. 37,5% itu 37,5 per 100. Ini juga kelipatan 12,5 ya. Kalau sama-sama kita bagi 12
per 12,5 ini sama dengan 3 per 8. Jadi 37,5 itu adalah 3 per 8. Nah, sekarang soalnya adalah 15 adalah sama dengan 3 per 8 dari X. Nah, 15 sama 3 per 8 dari X. Jadi nilai X sama dengan, kita pindah ruaskan, 5X sama dengan 15 dikali 8 per 3. Coret 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah 40. Oke, masuk ke soal nomor 14. 2/4 dibagi 4/11. Baiklah, ini sudah biasa ya, kita mengerjakan dari tadi banyak. Contohnya 2/1/4 dibagi 4/11. Jadi kita kerjakan dulu yang ini, kita sederhanakan dulu. 2/4 itu adalah 2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9, berarti 9/4. Kalau dibagi berarti diubah jadi kali. Dan angka sebelahnya ini dibalik 4/11 jadi 11/4. Ini sama dengan 99/16 sama dengan 6 kali 16 adalah 96. 9 dikurang 9 adalah 3. 3 per 16. Jawabannya adalah B. Baiklah, masuk ke soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini kelihatannya ya soalnya standar ya teman-teman, nggak ada cara cepatnya ini. Ya kerjakan saja, ini ujung-ujungnya juga mudah ini jawabannya. Y sama dengan 5. Jadi maka akar dari 16 min 8 kali 5, karena Y-nya 5 ya, ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 16 dikurang 40 ditambah 25. 16 tambah 25 ini 41. Jadi sama dengan akar dari 41/40 sama dengan akar dari 1 sama dengan 1 atau min 1. Jadi jawabannya adalah B ya, 1. Baiklah, masuk ke soal berikutnya nomor 16. Data suatu sekolah tercatat dari 185 orang gemar basket. 185 ini dia olahraga basket. 220 orang gemar tenis meja, terus 20 dia tenis meja. Kita buat di bawahnya. 220 itu tenis meja. Dan 140 adalah gemar basket dan tenis meja. 140 kedua-duanya, B dan T. Jadi banyak siswa seluruhnya adalah di sini kita buat terlebih dahulu sebuah ya ini saya juga lupa namanya apa. Ini namanya diagram Venn kalau nggak salah ya. Nah, yang ini adalah yang cuman suka basket, ini yang cuman suka tenis meja, dan ini yang kedua-duanya. Kita masukkan dulu kedua-duanya, itu 140 orang suka kedua-duanya. Berarti yang cuman suka basket ada berapa orang? Berarti yang cuma suka basket adalah 185 dikurang 140 kan? Jawabannya adalah 45. Nah, yang cuma suka tenis meja berarti 220 dikurang 140 sama dengan 80. Nah, ini kita sudah dapat yang cuman suka basket 45, suka kedua-duanya 140, dan tenis 80. Yang ditanya adalah jumlah siswa seluruhnya, berarti kita tambahkan tiga-tiganya ini. 45 ditambah 140 ditambah 80 sama dengan tambah 5, 8, 16, 1, 2, 6, 5. Jadi jawabannya adalah D. Nah, soal nomor 17 ini kurang lebih sama seperti soal nomor 16 ya.
Dari anak-anak ada, kita langsung saja buat diagram fan-nya. Nih, dari sekelompok anak, 22 anak suka membaca majalah, 28 anak suka bermain musik, dan 20 anak suka membaca majalah juga senang bermain musik. Berarti yang suka kedua-duanya adalah 20, langsung saja ya. Yang cuman ini yang majalah. Ini berarti ini A, ini B. A ini kita anggap majalah, B ini kita anggap musik. Berarti yang A ini adalah 22 dikurang 20. Kurang 20 yang cuman suka majalah adalah 2 orang. Yang B ini adalah yang cuman suka musik, 28 dikurang 20 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 2 tambah 20 tambah 8 sama dengan 30. 30 A. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 17. Nomor 18. Seorang pedagang dengan membeli 2 karung beras seberat 100 kuintal, masing-masing 100 kg, maksudnya 1 kilogram. Berarti dia beli 200 kg. Terus taranya 2,5%. Tara itu adalah berat bungkusnya 2,5%. Berarti 2,5 dikali 200 kg sama dengan 5 kg. Ini adalah berat dari bungkus berasnya. Terus jika beras itu, dia beli setiap karung beras harga 200.000. Berarti 200.000 dikali 2 sama dengan 400.000. Ini adalah modalnya. 400.000 ini adalah modal. Dia berarti modal 400.000. Dia dapatkan sebesar 200 kg kotor ya. 5 kg bungkusnya, berarti berat bersihnya adalah 200 dikurang 5. Itu sama dengan 195 kg. Ini adalah berat bersih dari beras yang dia beli. Terus dia jual seharga 2.400 per kilogram. 2.400 per kilogram. Oke, harga jual totalnya sama dengan 2.400 dikali 195 sama dengan, ini sekitar 5 kali 468.000. Nah, harga jualnya 465.000. Modalnya sama dengan 400.000. Berarti untung sama dengan harga jual dikurang modal. Berarti harga jualnya 468 dikurang modal 86. Berarti jawabannya adalah 68.000 C. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 19. Soal nomor 19 ini merupakan suatu perbandingan ya teman-teman. Kalau kita menggunakan nalar di sini akan sangat diuntungkan, karena ini dia soalnya kelihatannya standar aja sih, nggak terlalu susah. Cuman kalau kita ngerti, kita akan mengerjakan dengan lebih cepat. Nah, jadi dia 3 lusin baju, 3 kali 12 sama dengan 36 baju. Dia beli dengan harga 990.000. Terus yang ditanya adalah harga 25 baju. Ini adalah perbandingan berbalik nilai, dimana kalau dia 36 990.000, berarti 25 carinya 25 per 36 dikali 990.000. 3672 5 990 dibagi 36. 36 ini adalah 4 dikali 9 ya. Berarti coret saja, coret 110.
Ini 4, 110 dibagi 4, 110, 1100. Coret jadi 2 ya. Ini kalau coret berarti 55. Nanti 55.000. 55.000 dibagi 2 berarti 550 dicoret, coret 275 dicoret. Berarti jawabannya adalah 27500 dikali 25 sama dengan dikali 5 kali 5 25, 2, 7 kali 5 35, 3 37, 3, 2 kali 5 10, 11 13, 5 kali 2 10, 1, 3 2 14, 15, 1, 2 kali 4 4, tambah 1 5 sama dengan tambah 5 7 8 6, 0 ya tinggal turun aja, 68 7500. Jawabannya adalah B. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Adi berangkat dari kota P ke kota P, sini kota P, pukul 07.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dia ke arah kota, dan si Wira berangkat dari kota Q menuju kota P. Ini berarti Q ke kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam di jam yang sama, berarti ya jam 07.00. Jarak dari kota P dan Q adalah 360 km. Baiklah, kalau kita ketemu soal seperti ini, yang satu dari P ke arah Q kecepatan 60 km per jam, yang satu lagi adalah dari kota Q ke kota P kecepatan 40 km per jam. Jadi kalau soalnya mereka bertemu di satu titik di tengah, jadi kita anggap saja mereka ini kecepatannya ditambah, berarti 60 sama 40, berarti kecepatan total mereka adalah 100 km per jam. Nah, kecepatan mereka adalah 100 km per jam, sedangkan jaraknya adalah 360 km. Berarti 100 km per jam, jaraknya adalah 360 km, berarti waktu yang ditempuh adalah 360 km dibagi 100 km per jam. Sama dengan coret yang jamnya ke atas, berarti 360 dibagi 100 3,6 jam, atau 3 jam. 6 dikali 60 sama dengan 36 menit. Berarti perjalanannya adalah 3 jam 36 menit. Jam 10 lewat 36. C jawabannya.